Pria itu ngeri mendapati hotel itu menyusut sedikit demi sedikit setiap hari. Untuk menguji hipotesisnya, ia segera memasang tali di antara pintu dan jendela. Tanpa diduga, tali yang kencang itu putus keesokan harinya, tetapi panjangnya tetap tidak berubah. Satu-satunya penjelasan adalah jarak antara kedua dinding menyusut. Ketakutan, pria itu segera meraih barang bawaannya dan melarikan diri. Anehnya, ia mencari di lorong selama 2,5 tahun, tetapi tidak dapat menemukan jalan keluar. Melihat hotel terus menyusut dengan kecepatan superluminal, kepanikan pria itu semakin dalam. Tanpa diduga, sedetik kemudian jendela pecah saat hotel menyusut. Tanpa gentar, pria itu melemparkan semua perabotannya ke bawah untuk menciptakan lebih banyak ruang. Namun anehnya, kamar pria itu menyusut lebih cepat daripada yang lain. Saat kamar itu menyusut, ruangan itu dengan cepat menjadi terlalu kecil untuk mereka. Awalnya mereka bisa tidur di lorong, tetapi tak lama kemudian seseorang menemukan kamar pria itu dan bahkan lemarinya. Orang-orang ini juga melahap makanannya, memaksanya keluar dari kamar dan menuju lorong. Menghadapi invasi yang kurang ajar ini, pria itu hanya bisa berbaring tak berdaya di lorong. Tanpa diduga, wallpaper di atasnya seolah memiliki kesadarannya sendiri dan mulai terkelupas perlahan-lahan menutupinya. Saat itu, pria itu tiba-tiba terbangun oleh dering telepon yang cepat. Penuh harap, ia bergegas masuk untuk menjawabnya. Yakin itu mungkin satu-satunya kesempatan untuk melarikan diri, namun ia sudah terlambat. Charlie hanya menjawab salah sambung lalu menutup telepon dengan kasar. Mendengar gema dengungan dari gagang telepon, pria itu langsung murka. Tanpa sepatah kata pun, ia mengambil kain pen dan memaksa semua orang keluar dari ruangan. Kemudian ia menutup pintu rapat-rapat bersumpah untuk tidak pernah keluar lagi. Siapa sangka tepat ketika pria itu hendak tidur, lampu gantung di atasnya mulai berputar aneh. Tepat ketika ia tertegun, lampu gantung itu tiba-tiba jatuh. Pemandangan di hadapannya langsung mengejutkannya. Dua perempuan muda muncul di tempat lampu gantung berada dan mereka memberitahu pria itu bahwa rute pelarian tersembunyi di kamarnya. Saat itu, pria itu yang terkejut hingga pingsan dengan panik mencari jalan keluar di seluruh ruangan, tetapi tidak menemukan apapun. Tepat ketika ia mengira telah ditipu lagi, ia tiba-tiba menemukan sebuah gua yang dalam di balik lemari pakaian. Dinding gua itu terus-menerus menggeliat, menyerupai usus besar yang berputar. Namun bertekad untuk bertahan hidup, pria itu akhirnya mengumpulkan keberanian untuk masuk. Semakin dalam ia melangkah, sececah cahaya perlahan muncul. Namun ketika ia berjalan hingga ke ujung, ia terpana oleh pemandangan di hadapannya. Terlihat sebuah telur raksasa. Ia mencoba menyelidiki dan makhluk di dalamnya perlahan menampakkan diri, sebuah bayi berbentuk gurita. Sementara itu, para tamu penginapan lainnya telah tak berdaya. Menghadapi lorong berdaging ini, mereka tidak takut. Sebaliknya, mereka berlutut dengan hormat menganggapnya sebagai sebuah keajaiban. Kemudian pria itu menyentuh bola cahaya itu dan secara ajaib merasakan kehendak gurita itu. Ternyata penginapan itu adalah makhluk hidup. Semakin membesar telur itu, ruangan di dalamnya semakin menyempit dan menyusut. Dan semakin dalam pria itu meraba, gurita di dalam telur tiba-tiba meraung kesakitan dan dinding lorong itu mengencang dan berkontraksi. Para tamu telah memasuki lorong itu, mengabaikan tentakel di bawah kaki mereka dan menginjak-injaknya. Sepertinya telur gurita itu akan segera mati. Pria itu tidak berani menunda lebih lama lagi dan dengan sekuat tenaga ia mendorong bola cahaya itu keluar. Tak disangka saat berikutnya ia berada di dasar lautan. Makhluk mengerikan itu berenang mengelilinginya, menuntunnya menuju pintu keluar.